era digital, katanya cinta makin gampang dicari. Tinggal reply story, kirim meme, atau pura-pura nanya tugas. Padahal kangen. Tapi anehnya, makin gampang ketemu orang, makin susah juga bilang, sebenarnya kita ini apa ya? Enggak, aku tuh santai kok, beneran. Ya, cuma kan emang kita nggak pacaran. Tapi kalau misalnya dia sakit ya aku beliin obat. Kalau dia mau makan juga, ayo. Kalau misalnya dia mau ke kafe, sure. Normal kan? Normal, kalau definisi normalnya adalah pacaran tanpa label dan tanpa hak bertanya. Aku pernah nanya sih, kita nih arahnya kemana ya? Dan dijawab, ya dijalanin aja dulu. I think that's mature. Walaupun nggak tahu sih arahnya kemana ya. Situationship adalah hubungan yang aktivitasnya seperti pacaran, tetapi statusnya seperti file yang belum disimpan. Aku nggak minta banyak kok. Aku cuma butuh kepastian, tapi kepastian yang gak bikin dia merasa di pressure gitu. Susah kah? Gue gak ghosting, gue cuma ngasih ruang aja. Space adalah kata yang sering dipakai ketika seseorang tuh pengen kabur, tapi tetap terdengar dewasa. Kadang tuh orang butuh tempat untuk mikir, jadi gue beri space dia aja. Nah, kalimat dengan tata kalimat untuk ngomong sebentar itu berbahaya. Biasanya sih berujung sebaliknya, lama ngomongnya. Dalam komunikasi digital, menghilang terasa lebih mudah karena orang tidak perlu melihat langsung ekspresi kecewa dari lawan bicaranya. Gue bukan gak peduli, justru karena gue peduli, gue lebih pilih diam aja. Lalu akhirnya nggak ngomong sama sekali. Iya, itu juga pilihan komunikasi kan. Ada kesenian dikit aja. Aku bukannya jaga rahasia hubungan ya, cuman buat personal branding dan juga tebutan nih. Untuk sebagian orang sih, cinta tuh butuh restu keluarga ya. Untuk Shena, cinta juga butuh color grading nih. Soft launch tuh penting loh. Kalau langsung hard launch, terlalu niat gak sih? Ya kalau nggak posting sama sekali nanti orang kiranya aku single. Ya minimal ada hint dikit lah. Ini tuh bukan pamer. Ini namanya dokumentasi. Dokumentasi di mana orang tuh harus tahu maknanya ada. Di sini, hubungan tidak hanya dijalani, hubungan juga diproduksi sebagai tanda visual. Pertanyaannya bukan cuma, aku bahagia nggak? Tapi, bahagianya kelihatan nggak ya? Ya kalau putus sih ya tinggal archive aja nggak sih postingannya. Ya selama orangnya masih ada, aman-aman aja kan postingan gue.
Aku bisa baca orang tahu. Kalau misalkan dari TikTok ya, kalau dia balas haha sama WKWK itu udah beda banget. Tandanya mereka tuh udah nggak interested sama kita. Apalagi kalau cuma di react jempol doang, wah bahaya tuh. Di tangan Michelle, chat bukan percakapan. Chat adalah bahan analisis semiotik. Tahu nggak sih kemarin dia balas chat aku 12 jam kemudian. Kalau berdasarkan FYP ya, itu tandanya dia nggak effort. Konteks tambahan nih, orang itu lagi ujian. Ya kan effort masih bisa dilakuin walaupun masih ujian. Ini bukan overthinking ya, ini namanya memahami pattern, apalagi di TikTok udah banyak nih informasi seperti itu. Gue sekarang lagi fokus sama diri gue sendiri. Gue gak mau masuk hubungan yang cuma buat gangguin peace gue doang. Kalimat ini terdengar sehat sih. Masalahnya, Owen juga masih chat orang yang sama setiap malam. Menurut gue itu bukan hubungan, itu cuma emotional check-in. Gue punya boundary, kalau dia nanya kepastian, gue ngerasa terlalu ke pressure gitu. Bahasa psikologi populer bisa membantu orang memahami diri, tapi kadang istilah seperti boundaries, healing, toxic, dan protecting my peace dipakai terlalu cepat untuk membenarkan sikap menghindar. Gue bukan yang gak mau serius, tapi gue cuma nunggu versi gue yang lebih siap aja. Sayangnya, update Owen 2.0 belum tersedia di perangkat ini. Setelah melihat 5 pola berbeda, kami mempertemukan mereka dalam satu ruangan. Bukan untuk mencari solusi besar, hanya untuk melihat apakah mereka sadar bahwa masalah mereka tuh saling nyambung. Gimana ya? Aku tuh cuma butuh kepastian gitu loh. Tapi nggak bikin orang enak semua gitu. Dengan ada kepastian itu justru membuat orang itu depresi tau. Tapi kalau misalkan kamu kabaran, itu tandanya dia avoid kan? Atau mungkin dia lagi ngejaga boundaries saja. Boundaries salah. Yang penting kan kontennya nggak sih? Lah, kenapa? Kan hubungannya udah nggak jelas dari awal. Ya udah pasti kontenin aja. Ya. Tapi kan aku justru itu nyarinya status, bukan konten doang. Status itu berat. Nah, makanya kita harus lihat sama pelajari patternnya. Biasa mereka tuh udah patternnya. Ada tahu kontennya di TikTok banyak. Atau juga dia lagi memproses mungkin. Dalam 5 menit, ruangan ini berhasil membuktikan satu hal. Semua orang ingin hubungan yang sehat, tetapi definisi sehatnya berbeda-beda dan seringkali sangat menguntungkan diri sendiri. Oke. Jadi, one point. Solusinya apa? Kasih. Komunikasi. Komunikasi ya. Mereka tahu jawabannya, mereka hanya tidak terlalu suka praktiknya. Mungkin hubungan Gen Z bukan benar-benar rusak. Mungkin hubungan itu hanya hidup di tengah terlalu banyak layar, terlalu banyak istilah, terlalu banyak konten, dan terlalu sedikit obrolan jujur. Media sosial membuat cinta lebih mudah ditampilkan, tapi belum tentu lebih mudah dijalani. Chat membuat orang lebih mudah terhubung, tetapi juga lebih mudah buat menghilang. FYP kasih banyak saran, tapi nggak selalu memberi konteks. Jadi, mungkin pelajarannya sederhana. Kalau suka ya bilang, kalau bingung ngobrol, kalau belum siap ya jujur. Dan kalau mau soft launch, minimal pastiin dulu orangnya tahu kalau dia itu cuma lagi jadi konten.